Bang Masih. Ya, Itu ada judulnya bagus sekali itu. Apa itu sih judulnya nih? Sudah diakui sebagai anak, itu loh Bang Masih. ya. Kuasa hukum ungkap alasan Denada belum bertemu dengan Resa Rizky Rosano. Kok bisa ya Bang Masih? Aduh. Alasannya apa tuh Mister Ji? Itulah, mari kita Oke, siap. mari kita tebak-tebakan apa sih alasannya? Apa sih alasannya Bang Masih kira-kira? Nah, itu dia Mister Ji. Sudah diakui ya. Saya akan bacakan nanti. Oke, kenapa dia nggak mau ketemu sama anaknya gitu? Oke teman-temanku supaya tidak menjadi fitnah itu mungkin seperti yang kita ya sangat diakui betul sangat diakui karena sudah nih masalahnya kan kenapa belum ketemu gitu kan. Ya teman-teman ayo tap layar dulu teman-teman ya kali ini saya berpartner dengan Bang Maksi ini. Saya bacakan ya Bang Maksi ya, boleh? Siap, Mister Ji, lanjut. Nah, teman-teman semua ya boleh juga browsing ya ini ya browsing itu jam berapa sih? Jam berapa itu Bang Maksi? Sekarang, Mister Ji. Enggak itu tayangan ini jam berapa nih? Oh, Tayangan tayangan. kata-kata ini jam berapa? Jam Jam 14 ya. 14.48 ya. Ya, Ini baru ditayangkan hari ini teman-teman ya hari ini makanya saya buat tampilkan kepada teman-teman ya tayangkan kepada teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman juga bertanya ya ngapain gitu ya sudah diakui sebagai anak tapi kok nggak ditemui gitu ya teman-teman ya. Iya dong pasti kita bertanya kan ya nggak pastilah pasti kita bertanya. Bang Maksi juga bertanya-tanya. Gue juga bertanya-tanya. Bukan cuma teman-teman yang bertanya-tanya. betul Mister Ji. Oh, mungkin besok juga saya ada pertemuan dengan ini ya dengan pihak keluarga ya. Saya bacakan dulu ya. Meski diakui sebagai anak, kuasa hukum ungkap alasan Denada belum bertemu Resa Rizky Rosan. Oh, 3R namanya. Ya, Resa Rizky Rosano. Oke. Meskipun sudah diakui sebagai anak kandung, Denada belum bertemu Resa Rizky Rosano. Kuasa hukum ungkap alasan dibaliknya. Belum lama ini Denada memberikan klarifikasi dan mengakui bahwa Resa adalah anak kandungnya. Namun hingga saat ini keduanya justru belum bertemu satu sama lain. Kuasa hukum ungkap alasannya. Kuasa hukum Denada Muhammad Iqbal mengatakan bahwa sudah ada keinginan kuat dari kliennya untuk bertemu dengan Reza pun keinginan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Ini kalau sudah ada gambaran begini enak sekali nih Bang Masih. Betul Mister Ji. Kalau sudah ada pintu masuknya ini sudah enak sekali Bang Masih sebagai pengacara sudah bisa masuk dengan membuat rencana-rencana perdamaian ini Bang Masih. Ya,
Ini saya baca tappingan ya Bang Maksi ya. Mungkin masih mencari ayahnya Reza karena Bapak saya teman-teman silakan berpendapat dengan ini. Ini ada bahasanya, makanya saya tayangkan. Mungkin masih mencari ayahnya Reza karena Denada bingung siapa ayahnya. Oke, itu pendapat Anda ya teman-teman ya. Pengacaranya Reza yang nggak mau jika belum ada uang. Asar, oke Asar itu pendapat Anda ya Asar ya. Ashar atau apa ini? Mana sih pendapat yang lain? Ah, kemarin saya sudah bilang begini Bang Maksi. Karena saat ini sudah ada pintu masuk, maka yang dibutuhkan sekarang ini bukan yang ngotot Bang Maksi. Yang apa namanya? Yang fighter, tetapi justru yang eh, pendamai begitu menurut saya Bang Maksi. Monggo. Baik, Mr. Ji. Sebetulnya ini memang oke lah. Statement disampaikan oleh pengacara tadi kan, saya pikir ini Mr. Ji belum langsung daripada, memang beda ya Mr. Ji. Oke, kan nggak langsung Denada nih yang menyampaikan. Apa yang bisa menjamin statement yang disampaikan oleh pengacara ini? Karena pengacaranya ini juga kan ya teman kita juga sejawat ya, yang notabene pernah berstatement juga di waktu lalu. Harapan kami positif, Mm-mm. Mr. Yi, semoga statement sekarang ini betul-betul bukan asumsi, Mr. Ji. Kan begitu, Mr. Ji. Jadi kan bilang tadi ada kalimat tegas itu ya, sudah punya Ya. niat niat yang kuat lah Mm-mm. Denada untuk bertemu Reza. Mm-mm. Mm-mm. Kan begitu, Mr. Ji. Nah, Ya. cuman belum ada ketegasan kira-kira apakah dalam waktu dekat ini atau waktu yang berapa lama. Kan itu yang memang yang belum ada ketegasan di sana, Mr. Ji. Ini yang kita tunggu, Mr. Ji, kan begitu. Sementara gitu, Mr. Ji. Iya, kalau saya jadi jengah itu kalau menunggu lama-lama. Begitu, artinya nggak langsung responsif itu kelamaan Bang Maksi. Kalau ibarat kata inilah sebenarnya yang saya tunggu-tunggu gitu loh. Inilah momen yang sebenarnya saya tunggu-tunggu setelah sekian tahun lamanya. Begitu Bang Maksi. Kalau saya ya. Karena pintu masuk sudah dibuka. Apa pintu masuknya? Iya, dia itu anakku. Silakan, Bang Masih. Iya, ini yang menjadi pertanyaan besar, misteri ucapan yang disampaikan kita kembali ke Denada. Kan jadi pertanyaan besar, apakah statement yang disampaikan oleh Denada terkait mengakui di media, apakah itu betul-betul dari dalam hati yang paling dalam, hati nurani? Hmm. Nah, untuk bisa menjawab itu, Mr. Ji, makanya kan kita himbau cepat ambil keputusan. Karena apa, Mr. Ji? Ini kan jadi polemik, jadi drama juga akhirnya ini, Mr. Ji. Iya, iya, iya. Iya kan, jadi drama Iya, yang betul. otomatis Mr. Ji yang tadinya saya bilang tadinya panggung sandiwara yang dibangun dari mulai 24 yang lalu, sekarang ini juga menjadi Mm-mm. drama akhirnya. Karena kan saling berbalas pantun nih, kasarnya Mr. Ji. Mm-mm. Kalau tidak cepat-cepat Iya, ambil keputusan, mau sampai kapan ini drama ini berlangsung, Mr. Ji? Kan gitu, Mr. Ji. iya, iya, Itu betul, betul, demikian, Mr. Ji. betul, betul, Bang Masih. Jadi, tapi kan masalah ini kan jadi apa ya? Di sisi lain kan gugatan itu juga akan mempengaruhi Bang Masih. Karena di sisi lain setelah mediasi itu tidak menghasilkan kata sepakat, akhirnya perkara itu juga masuk ke
ranah ya gugatannya ke pokok perkara. Nah, setelah masuk di pokok perkara, kemudian ditambah dengan adanya pengakuan, tetapi nggak ditindaklanjuti dengan faktual, sehingga kita jadi bertanya-tanya, benar jadi bertanya-tanya. Kalau di alasan daripada kuasa hukumnya adalah karena Dinada ada di Singapura, karena ada di Singapura ya teman-teman ya. Justru pertanyaan saya justru berbalik. Mengapa sebelum ke Singapura tuh tidak di ada kesempatan untuk bertemu terlebih dahulu ya, Bang Mas ya? Ya, justru Mr. G ini justru saya lihat pihak Denada dia memberikan ruang untuk para pendukung secara spontan netizen lah menyerang dia pada akhirnya Mr. G. Jadi sebenarnya tadi ini menjadi drama yang berkepanjangan. Harusnya yang bisa menstop ini adalah pihak Denada Mr. G. Ini kan bukan bicara menang atau kalah Mr. G. Atau merasa ada yang dikalahkan atau ada yang dipermalukan, sudah bukan itu persoalan ini Mr. G. Ini masalah persoalan kemanusiaan Mr. G. Iya dong. Bukan menang atau kalah lagi atau merasa oh saya direndahkan kok. Sudah bukan itu Mr. G. Bagaimana dia menstop agar supaya drama ini berhenti. Nah, Jangan kemudian ini sebetulnya nggak perlu putus artinya tidak perlu menunggu kotok palu secara secara prosedural, tapi bisa di stop di tengah jalan kan Mr. G. Tidak perlu Pak tadi ada agenda-agenda dalam persidangan itu mesti ada tahapan Mr. G kan. Kalau benar Mr. bilang tadi kalau sebelum dia berangkat ke Singapura dia langsung ambil keputusan untuk bertemu Mr. G, kemudian mereka melakukan penyelesaian damai di luar pengadilan secara internal mereka. Itu kan tinggal dibawa ke persidangan Mr. Pada saat jadwal agenda persidangan Mr. tinggal dibawa saya katakan Mr. kalau sudah dibawa itu Mr. G, maka itu akan diakomodir oleh pihak pengadilan. Dan masalah itu akan selesai. Kalau saya bilang selesai itu barang Mr. G. selesai itu. Bukan barang siapa-siapa, bukan barang siapa-siapa Mr. G, bukan barang siapa-siapa tapi masalah. Iya. Bukan barang siapa-siapa kan begitu Mr. G. Demikian Mr. G. Iya. Iya, tepat sekali, tepat sekali. Selesai tuh barang. Kalau kemarin dia bilang masuk tuh barang. Oke. Ya, seandainya itu mungkin saya, ya udahlah apa boleh buat karena sudah publik juga sudah tahu, masyarakat juga sudah tahu, semua sudah tahu. Ya udahlah saya datangin aja karena memang juga anak saya. Di mana sih tempatnya gitu ya. Dapatlah ketemu, habis ketemu bicara ya gimana gitu kan. Nah, sudah cair, di bahasa cair tuh ya sudah mereda lah, nggak seperti sekarang ini kemerungsung. Setelah sudah reda baru dia bilang silakan ya nanti dikonsep saja bagaimana baiknya, aku tak pergi dulu ya ke Singapura karena anak saya sedang ini di sana ya. Yang jelas saya ikuti aja deh maunya. Kan begitu Bang Masih, ya nggak? Betul, sepakat Mr. G. Jadi Mr. G karena ya saya bilang tadi sengaja atau tidak sengaja mereka mengulur waktu dan pada akhirnya ini kemana-mana Mr. G akhirnya. Yang tadinya fokus antara Denada dengan si Reza akhirnya kemana-mana. Kan begitu ada pihak-pihak lain yang masuk dalam persoalan ini Mr. G. Termasuk ada yang cari panggung lah kan begitu. Kemudian akhirnya muncul kan, pada akhirnya muncul asumsi yang berkembang bahwa Denada bukan cuma 2 anak tapi 3 anak. Kan begitu? Iya. Harusnya ini Iya, tidak bahkan terjadi saya Mr. dapat, G. iya. Ada videonya itu ya. Ya, lanjut. Mr. G,
Harusnya ini tidak tidak Ya, terjadi kalau seperti Mr. bilang tadi sebelum berangkat ke Singapura langsung dia ambil keputusan cepat-cepat. Ini dia memberikan ya. ruang dan waktu Mr. Ji untuk orang berbicara seperti tadi. Dan Hmm. ada statement kalau nggak salah, apakah itu benar Mr. Ji, yang mereka keberatan karena ada yang eh, tadi menyampaikan gosip lah, walaupun benar atau tidak ya kita harus dibuktikan. Yang dibilang bukan Iya, cuma dua tapi tiga anaknya Mister Ji. Ini jadi problem baru Mister Ji buat pihak Denada. iya. Gitu Mister Ji. Ah, betul. Bahkan kemarin mungkin Bang Maksi juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh ini. Sayara. Tunggu sebentar ya Sayara ya. Nanti saya akan bahas itu ya Sayara ya. Kenapa sih selalu rendah banget gitu loh pikirannya tuh. Sayara sebentar ya Sayara ya. Kita boleh berbeda tetapi saya akan sampaikan. Kemarin bahkan sudah disampaikan. Bang Masih kemarin mendengar Bang Ronald mengatakan bahwa ada setelah ya netizen kan boleh-boleh saja menebak-nebak, termasuk juga Sayara ini nebak boleh karena memang tidak disuarakan sih. Contohnya begini, kemarin Bang Ronald mengatakan bahwa ada seolah-olah nih ada hidden agenda, ada sesuatu yang disembunyikan, ada rencana-rencana lain setelah pengakuan itu. Bahkan teman-teman juga sudah dengar kan, ada pengakuan tapi tidak diucapkan eh, kepada media juga tidak. Hanya dikirimkan melalui hanya ditayangkan melalui IG dan teman-teman ngambil gitu loh ceritanya itu. Bukan di depan para wartawan, bukan. Jadi bedakan itu konferensi pers dengan pengakuan di depan media sosial miliknya gitu. Itu yang terjadi Bang Maksi. Jadi tidak ada pengakuan secara di depan media sosial, di depan pers tidak ada, tapi di IG-nya. Begitu loh Bang Maksi. Ya, itu yang menyolok Mister Ji memang kalau dia bicara langsung di depan pers berarti itu kan betul-betul dia terbuka secara publik Mister Ji. Apalagi dia Hmm. sebagai seorang public figure. Tapi kalau secara media sosial tapi pribadi sama-sama medsos tapi pribadi memang agak sebetulnya jadi pertanyaan besar sering saya sampaikan. Ini betul-betul dari hati nurani atau bahasa basi ria kita nggak tahu Mister Ji. Tapi saya katakan Mister Ji, oke, bagi saya prinsip saya hargai bahwa dia sudah berani mengatakan itu. Tapi kan ada kelalaian atau kesalahan dia yang tidak respon cepat. Yang pada akhirnya dia pusing Mister. Tapi Mister Ji begini, mungkin apakah ini jangan-jangan khawatir karena begini Mister Ji, ketika Reza secara hukum ya, diakui secara hukum berarti kan, berarti legal. Hmm. Apakah mereka ada khawatir terkait eh, ketika dia menjadi sah anaknya sah secara hukum maka dia akan melekat hak warisnya, kan begitu Mister Ji. Padahal Bang Rol sendiri kan bisa sudah saya pikir dia cukup gentle ya, Mister Ji. Nah mungkin boleh saya nyambung Mister Ji terkait ini ada hubungan dengan yang pertanyaan ini, yang si apa statement yang Ya, Safadi. boleh, boleh. Sayara itu, Sayara. Betul, silahkan. Oke, kita jawab ya. Oke, silakan saja berpendapat Anda. Tapi saya mau katakan bahwa sering kita jelaskan di sini bahwa karena memang ini sudah masuk di gugatan ya, gugatan ke pengadilan, dan gugatan itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH, sering Mr. Ji juga dan saya kupas bahwa harus ada syarat-syarat yang dipenuhi pada saat gugatan itu. Salah satu syaratnya adalah tentang kerugian. Nah, kerugian itu harus dicantumkan berapa jumlah kerugiannya.
Nah, kalau syarat dari kan ada 4 syarat. Salah satu syarat apalagi tata kerugian nggak dicantumkan, maka itu bisa ditolak gugatannya, nggak bisa, nggak lengkap. Istilahnya unsur-unsurnya tidak dimasukkan. Dan itu yang paling utama loh. Dalam gugatan PMH itu paling utama justru yang harus dicantumkan. Kalau itu enggak, sia-sia. Mendingan jangan nggak usah gugatan. Hmm. Jadi terkait 7M Hmm. itu sekali lagi teman-teman di bawah ya, itu salah satu persyaratan mutlak karena itu ada dalam eh, pasal 1365 KUH Perdata. Data. Perdata Hmm. itu poin penting justru. Kalau itu nggak masuk, mendingan nggak usah gugat, gitu aja. Demikian, terima kasih Mr. Ji. Wow, keren teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Bahkan sudah disampaikan juga pada teman-teman semua, pada kita juga oleh pengacaranya, oleh Reza sendiri ya. Kenapa dapat angka 7M? Nah, ya teman-teman bisa kali dah. Katakanlah kalau sehari 700.000, kata 700.000, 70.000 katakanlah. Tinggal dikali itu sampai berapa kali setahun, setahun kali setahun, ke tahun kali 10 tahun, kali 24 tahun, nanti akan ketemu angka-angka itu. Itu contoh ya. Tinggal dihitung aja bagaimana hidupnya seseorang itu dari sehari dikali lagi dengan 24 tahun. Nah, itu 24 tahun itu berapa bulan itu? Nah, dikali lagi itu pasti ketemu. Pasti ketemu teman-teman. Ini yang saya mau sampaikan bahwa tidak ada lagi apa ya yang bisa diingkari. Apa yang terjadi? Oke, terjadilah. Ada anak usia 10 hari, ya kan? Dikirim ke Banyuwangi, ya kan? Kemudian hingga 24 tahun saat ini oleh siapa? Oleh ibu kandungnya. Terhadap siapa? Terhadap anak kandungnya. Itu tidak bisa dibantah, ya. Mau ada atau tidak 7M itu, 3 hal tadi tidak bisa dibantah. Coba teman-teman bantah itu, ya. Katakanlah Bang Maksi yang membantah, oke, tidak akan ketemu. Fakta di situ ada bahwa ada anak yang berusia 10 hari. Jangan 10 hari sampai tuh nengok sendiri ke diri sendiri, jangan. 10 hari itu kecil, tidak tahu apa-apa. Kemudian dikirim ke Banyuwangi, oke. Oleh siapa? Oleh ibu kandungnya. Terhadap siapa? Terhadap anak kandungnya sendiri. Selama 24 tahun itu tidak bisa dihilangkan Bang Masi. Monggo. Ya, oke, saya pertajam lagi teman-teman di bawah ya, biar paham ya. Ini kan tadi clear ya, sebagai persyaratan mutlak itu ya, dalam gugatan yang dilayangkan oleh pengacara Reza itu, syarat mutlak adalah harus mencantumkan kerugian. Oke, kerugian itu ada dua, ada kerugian material, ada immaterial. Justru itu kurang 7M, biar teman-teman tahu. Kurang. Kurang. Material itu adalah tadi, tadi sudah sampaikan tadi, per hari aja, hitung aja. Dikali 12 bulan dalam 1 tahun kan. 12 bulan kali 24. Teman-teman bisa kali. Bahkan 1 bulan 30 hari kan. 30 kali 12. Kemudian dikali 24 tahun. Itu baru material ya, teman-teman bayangkan. Immaterial apa itu material? Material tadi ya tadi dia punya makan segala macam biaya. Nah,
Yang merawat itu, teman-teman bisa bayangkan, merawat dari 10 Hmm. hari tadi sampai 24 tahun. Itu immaterialnya Hmm. kali itu, nggak bisa dihitung dengan jumlah yang segitu. Coba. Ini biar gampang saja teman-teman, biar yang bisa belum belum paham bisa paham ini. Kalau mau bicara soal itu ya. Tapi kan sudah disampaikan secara tegas dari Reza sendiri maupun pengacaranya Bang Ronald, yang paling utama dalam tuntutan itu adalah Reza menuntut untuk diakui secara sah, secara hukum. Itu yang penting, teman-teman. Yang paling utama. Kalaupun yang kedua memang ada dua poin ya tuntutan ya, yang utama ya. Harus dituntut untuk pengakuan secara hukum dan juga kerugian. Makanya ini menjadi nomor Hmm. dua kerugian ini. Nomor satu adalah Denada harus mengakui secara hukum, bukan secara media sosial. Itu Hmm. tuntutannya. Mister Ji. Iya. Bukan media sosial. Kalau kita bilang itu istilah dalam hukum itu petitum. Iya. Poin dalam petitum. Atau poin dalam tuntutan ya teman-teman yang nonton di bawah. Biar teman-teman ya sebagai wawasan juga lah. Itu maksudnya biar Iya. biar jelas nih terkait 7M. Jadi biar teman-teman nggak lagi bertanya-tanya apa itu kok 7M 7M. Itu Mister Ji. Justru kurang. Iya. Bisa Iya. 50M, 50. Iya. Paling kurang Iya. itu. Demikian Mister Ji. Makasih. Baik. Apa yang disampaikan Bang masih benar, teman-teman. Ada namanya kerugian material dan imaterial. Kita ini lagi berdua ngecaprak ya, teman-teman ya. Tidak mengikutkan apa temannya. Saya berdua ngecaprak. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya, ngecaprak. Saya sambil menunggu keberangkatan, teman-teman mendengarkan. Bang Masi, apa yang disampaikan Bang Masi itu sangat tepat. Mengapa saya katakan demikian? Kalau diucapkan, diumumkan hanya melewat media, itu namanya komunikasi searah. Tapi kalau saya seperti ini sama Bang Maksi, saya bisa bertanya dan menjawab ini. Namanya dua arah, komunikasi dua arah. Tapi kalau yang dilakukan itu ya, dilakukan itu oleh Mbak Dinada itu komunikasi searah. Asal dia ngomong sendiri, hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tayangkan lewat ini, sama persis dengan apa yang kita buat lewat VT-VT itu namanya komunikasi searah. Tetapi kalau konferensi pers ya Bang Wasi, itu komunikasi dua arah, pihak pers bisa bertanya, kita menjawab. Bagaimana menurut Bang Iya, Maksi? sangat tepat Mister Ji. Jadi ada interaksi ya, ada pertanyaan. Nah ini Iya. seperti dia menghindar itu. Oke, silakan saja dia menghindar Mister Ji, tapi dia harus buktikan secepatnya. Mister Ji gini, Mister Ji. Sebetulnya Mister Ji, bicara proses pengadilan itu bisa menjadi formalitas kalau dia cepat ambil keputusan untuk bertemu. Hmm. Formalitas Mister Ji. Jadi perdamaian itu justru sebetulnya perdamaian secara kekeluargaan Mister Ji. Ini lebih manusiawi Mister Betul Ji, sekali. lebih elegan. Elegan. Jadi Iya. pihak pengadilan justru ngikutin mereka nanti Mister Ji sebetulnya. Pihak pengadilan Hmm. ngikutin mereka maunya apa? Udah beramai, sudah selesai. Formalitas, tapi rupa-rupanya ya pihak Denada maunya ini harus formal di pengadilan. Hmm. Putusan secara Hmm. eh, aturan main pengadilan. Apa mau seperti itu kan begitu, Mister Ji. Kemudian satu lagi, Mister Ji, saya mau bertanya kepada teman-teman yang nonton di bawah Ya, ini. boleh. Teman-teman tidak komentar, apakah 7M cukup atau kurang? Coba dijawab teman-teman. Yang 7M itu kurang atau lebih atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab di tapping di bawah. Demikian, Mister Ji. Coba kita lihat, kita uji. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin sebagian daripada teman-teman 7M itu banyak. Oke. Sekarang saya tanya Denada. Denada saya kasih 10 miliar. Oh, lebih tinggi kan? Bang Masih saya tanya. 7 miliar sama 10 miliar tinggi mana Bang Masih? Tinggian 10, Mister Ji. Ini saya tantang nih. Saya tantang nih. Langsung nih malam ini. Denada. Saya akan kasih dia 10 miliar. Tadi kan dia digugat 7 miliar.
Teman-teman bilang, wow ngapain gugat-gugat 7 miliar. Nah, oke. Sekarang saya tantang nih, teman-teman aja saya tantang. Tapi saya lebih baik tantang Denada. Tantangannya cuma 3. Coba Bang Masi. Saya tantang cuma 3 Bang Masi. 3 pertanyaan untuk Denada. 1. Waktu TK, Reza Rizky Rosano, TK di mana? Teng teng teng. Bisa jawab nggak sebagai ibu kandung? Saya kasih 10 miliar. Oke. SD-nya, SD di mana? Saya tambahin lagi 10 miliar. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama wali kelasnya? Tak tambahin lagi. Aduh. Bang Maksi, anak-anak Bang Maksi, anaknya Bang Maksi, putra-putranya Bang Maksi, pastilah memiliki minimal 1 sahabat. Minimal 1 sahabat. Coba tanyakan kepada Denada. Siapa sahabatnya Reza? Kasih dia Bang Maksi 10 miliar. Bisa jawab atau tidak itu Bang Maksi? Jelas orang iso Mr. Ji. Orang iso. Nah, teman-teman udah jawab tuh Mr. Ji. Sangat kurang gitu 7. Teman-teman sudah jawab semua tuh. Ya, Sangat kurang teman-teman. iya, Kurang sekali itu. Mr. Ji. iya. Ini justru kerugian yang paling besar ini adalah immaterial teman-teman. Secara di luar materi lah teman-teman. Perasaan. Ini sangat, Iya, aduh, kerugian sangat besar. Korban perasaan. Baik itu Reza tanggung sendiri maupun jawab. tanggung jawab. Aduh, itu yang teman. Jadi mereka bagaimana kerugian itu yang tidak bisa dihitung dengan uang itu teman-teman. Apalagi yang siapa Mr. J kemarin yang Farah bilang kan ketika dia foto seolah-olah itu semacam seolah-olah itu fans, seolah-olah itu orang tua dari bertemu kemudian fans pingin berfoto padahal itu ibunya sendiri Mr. J. Dikasih jarak 75 cm dia bilang. Wow, itu teman-teman bisa bayangkan kerugian itu yang paling tidak bisa dihitung dengan uang itu teman-teman. Iya. Nah, itulah. Itulah teman-teman ya. Padahal saya cuma bertanya itu saja. Coba sebutkan 1 saja sahabatnya. Sahabatnya Reza. Nggak tahu dia. Oke. Apalagi kalau saya tanya. eh, Berapa nilai merahnya di rapot Reza? Pasti tidak tahu. Pasti tidak tahu Bapak sih. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa 7 miliar itu tinggi teman-teman, itulah penghitungannya ya. Ada hal yang sulit untuk dijelaskan ya teman-teman ya. Jadi itu sah-sah saja. Tadi selain apa yang disampaikan oleh Bang Marsi bahwa kerugian material atau ya nilai itu harus dicantumkan, maka kalau tidak dicantumkan maka tidak diterima karena PMH ini ya perbuatan melawan hukum harus ada itu. Jadi teman-teman terkait dengan 7 miliar itu jangan dihitung. Dan bisa saja teman-teman Anda tahu ya, bisa saja itu bisa jauh dari situ. Bisa tidak mencapai itu namanya 7 miliar, apapun itu. Itu kan tergantung dari pada putusan hakim ya, tetapi nilai itu ya itu ada hitung-hitungannya. Makanya dia hitung itu dari per hari, tadi sudah dijelaskan sama Bang Masi. Per hari itu dikali 30 hari. 30 hari itu dikali 12 12 bulan. Itu 12 bulan dikali 24. Ya memang ketemu itu real. Jadi teman-teman semua, ini saya yakin kok ini mak-mak semua, banyak yang mak-mak ya. Mak-mak itu tahu betul bagaimana
apa namanya, memelihara yang namanya anak. Pampers lah, susu lah. Itu aja kalau ke TK ya, Bang masih saya tanya, anak SD sama anak TK itu biayanya lebih lebih besar mana? Jelas TK Mister Ji lebih besar. Dan waktu bayi juga Mister Ji, waktu bayi 10 hari itu lebih besar lagi Mister Ji. Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau dihitung secara ini tuh TK itu biayanya lebih mahal. Ono seragam lah, ala piknik, itu yang gitu dah. Udah ngantar jemput tiap hari. Besar teman-teman, besar. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Tidak bisa dihitung. Itu kan angka-angka angka 7 miliar tuh bagi saya pribadi ya. Anak ini teman-teman dia pada nilai sendiri. Berarti ini anak teman-teman ini punya anak-anak ini ya. Punya anak-anak ini teman-teman nih. Ya baguslah kalau begitu ya teman-teman ya. Jadi anak TK itu lebih lebih apa namanya? Lebih besar nilai. Pampersnya lagi. Nggak mungkin lah pampers dibolak-balik. Lah, udahlah. Jelas lebih mahal tuh. Apalagi itu tasnya lah dan sebagainya. Jadi teman-teman, jadi jangan berpatokan pada angka 7 miliar. Begini saja yang kita lihat ya. Yang kita lihat ini adalah eh, anak usia 10 hari. Ya oke. Kalau kata Bang Ronald semalam itu, kemarin malam itu dibuang itu bukan ditelantarkan, dibuang. Anak usia 10 hari, kalau saya masih bilang dipisahkan. Oleh siapa? Oleh ibu kandungnya. Oke, dan siapa anak ini? Anak kandung. Sampai berapa lama? 24 tahun. Silahkan teman-teman berpikir. Bahkan Bang Max itu kalau kalau memikirkan masalah ini teman-teman, ini ini mungkin nggak satu-satunya, tapi ini yang kok bisa gitu loh, ya Bang Mas ya, sampai Bang Mas itu bertanya-tanya, loh kok bisa ya, ibu kandung loh, bahkan nanti Bang Mas akan cerita, ada itu jejak digital yang tidak bisa dilupakan itu, Eh, ini anu loh, ini masih bisa dapat anak loh, silakan Bang Mas. Baik, paling tidak teman-teman sudah bisa terjawab ya tadi yang dibilang kerugian material ya, materi lah. Gampang yang hitungnya ya tadi ya, 30 hari dalam 1 bulan kali 12. Sudah Jadi sederhana. Mungkin kemarin masih bertanya-tanya 7M dari mana ini gerangan? Dari mana gerangan? Udah Iya, gampang. Ya kan? iya. Itu belum yang tadi yang immaterial tadi yang nggak tidur lah ibunya itu, kemudian waduh, korban perasaan, nama baik keluarga lah, aduh, belum dia Ada lagi nahan nih, Bang Maksi. ya Mister Ji. Eh, bagaimana kalau balita itu yang baru mau tumbuh gigi itu bagaimana itu cara ini? Itu korban perasaan loh, Bang Maksi. Itu dia Mister Ji, makanya teman-teman akhirnya saya berharap terjawab ini. Dari mana gerangan itu tujuh? Hitungannya dari mana? Memang bingung awal, biasa begitu kan. Sederhana kan? Hmm. Teman-teman bisa lihat hitungannya. Sangat simpel saja. Mungkin kemarin ada juga teman-teman yang masih ya wajar sih. Bagaimana cara pengacara menghitung itu ketika gugatan di pengadilan? Harus ada. Kalau juga nggak masuk di akal, misalkan saya kasih gambar Mister J, biar gampang ya. Misalkan cuma 2 tahun atau setahun, minta 7M, ah, itu nggak masuk di akal. Itu tidak relevan memang ketika kita sebagai pengacara, siapapun pengacara, untuk mengajukan gugatan dengan kerugian yang tidak masuk di akal. Hmm. Itu pasti tidak bisa dikabulkan, udah pasti itu teman-teman. Tapi setiap orang punya hak untuk mengajukan gugatan terkait kerugian karena ada material tadi. Tapi material aja, materi aja deh yang kerugian itu ya. Jadi teman-teman, saya pikir sudah lebih makin tajam ini lah biar sudah tidak bertanya-tanya lagi. Jadi kalaupun ada yang bertanya jawab begitu. Kalau yang belum paham, kasih paham mereka. Jadi saya pikir teman-teman gak sia-sia ikut di room Mr. G. Ini ranahnya pengacara ini dalam hal itu menghitung gugatan seperti ini. Terus satu lagi tadi Mr. G, tadi yang mesti disampaikan tadi. Iya, silakan. Apa lagi Mr. G tadi? Yaitu
mengenai ini ada tambahan itu. Coba dalam seumur hidup dalam usia 5 tahun itu siapa namanya itu Reza itu menghabiskan berapa botol minyak telon? Ah, Hitung aja Bang Maksi. itu dia. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Mister ini memang menarik biar teman-teman jadi paham dari mana gerangan kan Iya. hitungannya. Oke, ini Hmm. pelajaran juga, ini pembelajaran buat teman-teman walaupun teman-teman bukan sebagai seorang pengacara tapi paling tidak oh seperti ini tuh cara itu. Sekali lagi saya katakan, saya tegaskan, kalau nggak mau diakal hitungannya, maka juga itu ya nggak dikabulkan lah. Bingung juga pasti majelis hakim ini dari mana ini? Kok kalau misalkan kan 24 tahun masih masuk di akal, tapi kalau misalkan katakanlah 1 T diminta. Ini contoh saja ya. Ya itu mungkin secara logis, wah ini rasional nggak masuk, logikanya nggak masuk, nggak masuk di akal lah. Tapi kalau 7M Hmm. ini sangat-sangat masuk dan bisa dihitung. Bahkan kurang Hmm. itu teman-teman. Demikian Mister Ji. Biar semakin tajam Mister Ji. Iya. Bang Maksi itu harga sepeda anak-anak itu sepeda roda 3 itu berapa Bang Maksi? Itu loh. Harganya? Iya. Saya mau tanya itu, karena kalau dia katakanlah harganya ini, saya kasih sedikit saja harga sepeda itu 700 lah katakanlah. Saya nggak tahu nilai sepeda itu. Pertanyaan berikutnya, sudah berapa sepeda yang dihabiskan oleh anak-anak kecil kita itu? Itu kayak di situ Pak Maksi. Iya Mister Ji. Makanya memang dia nggak ganti-ganti baju Mister Ji selama 24 tahun Mister Ji. Ukurannya. Nah, nah, jadi teman-teman Kan? sudah ketemu. Mbak Julirina naik dulu sebentar, Mbak Julirina. Mbak Julirina, halo. Ini lama ini saya tidak ketemu tapi tidak ini ada susah dia kalau saya suruh naik dia bilang aku nggak bisa ngomong katanya. Padahal saya butuh bukan masalah ngomongnya Mbak Julirina, tapi ini saya angkat saja dianya. Aku sudah ketemu orangnya nih. Angkat Halo dong. Mister Z, ya. Nanti kan halo Mister Z gitu. Itu ya Bang Mas ya memang sangat sulit ketika teman-teman menilainya sekarang. Itu Reza itu minta 7M. Teman-teman, Reza itu usia 24 tahun. Untuk mencapai 24 tahun juga butuh biaya. Nah, biaya itu dihitunglah dari situ, teman-teman ya. Aman ya, teman-teman ya, aman ya. Aman kan? Aman. Jadi teman-teman tidak perlu bertanya lagi ya, tidak perlu bertanya lagi apa namanya terkait dengan apa namanya uang 7M itu nggak perlu ya, nggak perlu. Teman-teman mohon maaf jadi saya sebutkan satu persatu yang mau naik ya, yang minta ini coba teman-teman dicek sendiri ya nanti. Kalau minta betul sih nggak apa-apa, tapi kalau hanya salah tekan itu bingung saya. Mohon izin Bang Maksi saya sebutkan dulu nih. Santi, ada Bu Desni, ada Wanda, ada Arena Syukur, ada Win, ada ada Niwayan Suryani, ada Tutik Kusuma, ada Melda, ada Justina, ada Arya Kaisepto, ada Askia Khalifa, ada Retno Muninggar, ada Tanpa Nama, ada Ibu Tina, ada Utami, ada Baby Doll. Wah, ada Baby Doll itu. Ada Sasi Handayani, ada Anti, ada Fitri, ada Lis, ada Yusfasari, ada Has, ada Ahmad Novalu, ada Mom. Ini ada beberapa teman yang ingin naik. Oke, Bang Masih silakan diperjelas lagi bagaimana Iya, Mister. menghitung angka-angka itu. Ya, oke. Ya, paling tidak ini adalah satu menambah wawasan buat kawan-kawan lah. Bahwa ternyata dalam hal gugatan, apalagi gugatan PMH, wajib hukumnya dicantumkan kerugian. Dan kerugiannya bisa dihitung secara logis. Ya saya rasa ini clear, ini adalah pelajaran berharga buat teman-teman untuk sebagai wawasan saja.
Jadi jangan kaget kalau suatu saat ada persoalan keluarga ataupun teman kok ada yang gugat dengan angka segitu pengacara buat, teman-teman bisa lihat ini masuk di akal nggak hitungannya, ya kan? Relevan tidak kerugian yang dicantumkan? Nah, teman-teman bisa menilai di situ. Ini pelajaran ini yang malam ini dari Mr. G ini di room ini gitu. Kira-kira gitu Mr. G. Baik, baik teman-teman. Ini saya perkenalkan ya, Bang Maksi Karepu ini adalah pengacara pengacara entertainment ya, yang begitu banyak malang melintang di dunia apa namanya artis-artis ya. Silakan teman-teman di follow ya, Bang Maksi Karepu ya. Silakan di follow. Belum lagi, belum lagi nih teman-teman ya. Aktenya, aktenya, aktenya Reza. Siapa Bapak Reza di dalam akte? Nggak tahu kan teman-teman kan? Nggak tahu, pasti nggak tahu. Di dalam akte itu teman-teman, bapaknya itu Rosano ini, Dino Rosano namanya, dan ibunya adalah Bu Rate. Itu juga imaterial itu nggak bisa dihitung teman-teman. Mau nggak kira-kira aku nih, di belakangnya nama susah mengatakannya. Gitu loh teman-teman. Jadi usia usia seperti itu teman-teman sudah dengar semua kan, bahwa itu ditawar-tawarkan, bukan dititipkan seperti orang menitip, bukan diadopsi seperti orang adopsi, tapi itu tadi ditawar-tawarkan. Nah sekarang sudah 24 tahun, 24 tahun masih ada juga yang mau bertanya, kan nggak bisa begitu teman-teman. Kalau tengah malam tuh anak nangis, misalnya diceret, ganti pampers lah. Aku nggak bisa bayangin tuh kalau anak-anak, nggak bisa bayangin. Beberapa ya namanya juga kita punya anak ya, tidak mampu kita, tidak mampu. Malam-malam, ngapain? Minta susu, bikinin air panas ke ini, yes, banyak macam. Begitulah Bang Maksi. Jadi begitu banyak yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Bang Maksi. Silakan. Ya, ya. Kalau kita kembali ke pokok perkara Mr. G, jangan sampai ini pihak pengadilan yang akan memaksa Denada untuk pada akhirnya dia harus tampil di persidangan Mr. G nanti pada agenda Ya, nanti kan pembuktian. Kasarnya kan gitu Mr. G. Nah, di sana nanti oke, walaupun memang dia bisa diwakilkan oleh pengacaranya, tapi ada banyak saksi nanti akan berkomentar, semakin terang benderang terungkap ini nanti. Nah, ini harus di stop oleh Denada. Dengan cara apa tadi Mr. ya, G? Dia harus betul-betul secara ya pertemuan lah internal walaupun di luar pengadilan. Itu Mr. G. Seperti itu Mr. G poinnya. Tapi ya kita nggak tahu ada di benak mereka ini apa ya. Apakah dia banyak mempertimbangkan. Kan gitu Mr. G. Jadi memang ada yang bertanya, kenapa bukan Reza yang mendatangi atau merapat ke Denada. Secara umum semua udah paham kan bahwa mereka ini sudah kena mental anak ini. Psikologi, baik termasuk Bu Rati. Gimana mereka mau merapat? Ketika mereka merapat sendiri pun ditutup pintu gimana Mr. G? Kan gitu Mr. G. iya, iya, iya. Komunikasi mau dibangun komunikasi diblokir gimana? Itu loh. Jadi Hmm. sangat logika saja. Kami dalam rangka berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk kita bicara dengan Mr. G, tidak dalam rangka untuk menjustifikasi. Tapi itu fakta. Saya rasa teman-teman setuju lah. Teman-teman juga sudah lebih paham yang sering ikutin berita ini, Mr. G. Saya Mr. G jujur saya pernah Mr. G. Ketika saya dengan Mr. G sering diskusi dari mulai 2 minggu lalu nggak salah ya. Kan saya bilang Mr. G ada teman-teman suka ngintip kan, teman-teman kan juga ada teman-teman di TikTok kan yang dari para awak media lah. Saya lihat wah. Yang saya bilang ke Mr. G, wah ini kawan-kawan ngintip mereka ini kan.
Nah, sampai mereka suka meminta ke saya Mr. Ji narasumber. Saya tolak Mr. Ji. Ya, Tapi kemarin rasanya, wah kayaknya perlu bicara nih Mr. Ji. Jadi ya, hati nurani seperti Mr. Ji bilang bukan karena Bang Ronald, bukan karena Reza, bukan siapa. Hati nurani akhirnya. Wah, sehingga kita bicara di publik Mr. Ji kan kasarnya. Nah, ya, inilah teman-teman. Jadi kita sama dengan kawan-kawan. Tidak ada yang desak kita. Master Ji juga. Ini betul-betul dari hati nurani dan kita menyampaikan atau menyuarakan kebenaran demi keadilan. Siapapun dia yang mencari keadilan. Demikian, terima kasih Master Ji. baik. Terima kasih Mbak Masih. Pokoknya nggak ada salahnya deh. Teman-teman, seperti yang disampaikan Mbak Masih tadi, saya juga menerima WA ya dari, ini kalau nggak salah dari RCTI ya. Mungkin nanti ini dari RCTI ya. Selamat malam Mr. Ji, maaf mengganggu. Perkenalkan saya dari tayangan Pandora RCTI. Mr. Ji, saya lihat di YouTube dan juga di TikTok sempat live dengan bla 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 bla. Oke. Eh, TTG sosok Reza. Kemudian saya bisa wawancara dengan Mr. Z terkait dengan hal ini berkaitan dengan pakar hukum, konsultan hukum. Tuh, ada bukan tawaran, ini ada permintaan. Saya kebetulan saya eh, mau ke Jakarta ini. Malam ini saya berangkat ke Jakarta, Bang Maksi. Ya, Saya tidak bisa panjang-panjang ya Bang Maksi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua ini dari berbagai, dari mana aja nih Bang Maksi di bawah ini Bang Maksi. coba kita sapa Master Ji. Ya, Itu pokoknya dari Sabang sampai Merauke dan juga ada dari berbagai negara. Intinya begini Bang Maksi ya. Ini ada dari Jember lah, dari Jawa Timur, ada Tangsel. Ya, terima kasih ya teman-teman semua ya yang masih eksis memberikan dukungan ya. Balikpapan Master Ji. Balikpapan, salam hormat Balikpapan, teman-teman Balikpapan. Ya, oke. Intinya adalah kita tahu ya teman-teman, kita tahu bahwa ada bayi usia 10 hari, kemudian ditawar-tawarkan, kemudian dipisahkan oleh ibu kandungnya, kemudian anak kandung, dan sekarang ini 24 tahun. Begitu banyak perjalanan mungkin kita tidak tahu. Ya teman-teman ya, saya tidak bisa panjang lebar karena saya sudah mau berangkat. Sudah ada kode-kode teman-teman ya, saya tak berangkat dulu. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf ya Bang Masih, saya mau segera meluncur Bang Masih. Berapa minggu Master Ji nanti di Jakarta? Saya Kita bisa mungkin ngopi. 2 tahun di Jakarta. Iya, saya 2 tahun di Jakarta. Saya Semakin dua lama tahun di Jakarta. bisa kita ngopi nanti soalnya. Boleh, boleh, boleh. Ada, nanti saya kasih tahu lah tempatnya ada di mana. Yang jelas Siap. saya akan saya akan bertemu di Kemayoran lah ya, di Kemayoran. Saya, Iya, jadi sorry, saya ingin mempertajam ilmu saya selain ilmu hukum, ilmu sisir ping gitu loh. ya mohon maaf teman-teman. Saya harus, karena ada permintaan dari senior, Siap. saya harus tunjukkan ya. Ini namanya shipping ya. Oke teman-temanku, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak Bang Mister Ji, Masih. Salam hormat terima saya. kasih Mister Ji. Salam hormat Mister Ji. Assalamualaikum. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua di sini ada 279. Saya undur diri. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Kita akan suarakan terus Teman-teman. tentang kebenaran. Salam hormat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman. 291 saya undur diri.